Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi daripada mata kuliah mekanika bahan, yaitu tegangan lentur material komposit. Di dalam case ini, kita memiliki penampang balok komposit, yaitu antara beton, ya, plat beton dengan profil baja yang berbentuk huruf I, ya, seperti ini yang kita kenal sebagai profil baja WF. Kemudian profil baja WF ini memiliki penampang tinggi D sebesar 300, lebarnya adalah 150. Kemudian tebal daripada sayap, yaitu maaf, tebal daripada badan atau T-web sebesar 6,5. Kemudian sisi atas dan sisi bawah memiliki sayap atau flange dengan tebal 9 milimeter. Kemudian komposit dengan plat beton dengan tebal T sebesar 200 milimeter, kemudian memiliki lebar B sebesar 1000 milimeter. Kemudian balok ini, ya, eh, bertumpu balok ini memiliki tumpuan sederhana, ya, tertumpu sederhana sendi dan roll dengan bentang sebesar 5 meter dan memikul beban hidup sebesar 25 kilonewton meter. Jadi ini bentangnya adalah sebesar 5 meter dan bebannya 25 kilonewton meter. Diketahui modulus elastisitas baja nilainya sebesar eh, 200 gigapascal. Kemudian modulus elastisitas betonnya sebesar 25 gigapascal. Jika berat sendiri balok diabaikan, maka kita diminta yang pertama menentukan sumbu netral balok komposit yang dihitung dari serat bawah balok K dan gambarkan posisinya. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menghitung momen inersia balok komposit, dan yang terakhir kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan diagram distribusi tegangan lentur pada penampang balok komposit ini dari sisi atas hingga sisi bawah daripada balok ini. Jadi dari H sampai K ini bagaimana? Oke, baik. Apabila kita lihat soal ini, teman-teman, ya, jadi ini pertama kita menentukan sumbu netral daripada balok komposit ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan dulu aksi komposit ini transformasi dari material apa ke material apa. Oke, di dalam konteks yang pertama ini, ya, saya akan melakukan transformasi, ya. Jadi material beton, ya, menjadi baja. Oke, menjadi baja. Yang perlu kita ketahui tadi N betonnya, ya, N eh, beton, sorry, E beton tadi eh, nilainya sama dengan 25, satuannya adalah gigapascal, ya, GPa. Kemudian material yang kedua yaitu eh, material baja yang memiliki E baja nilainya sama dengan 200 GPa. Maka kita dari sini kita punya N, ya, yaitu nilainya sama dengan E beton dibagi dengan E daripada baja. Hasilnya sama dengan 25 dibagi dengan sekian. Nah, ini tanpa satuan unitless. Sehingga lebar beton jadi oke, trans transformasi, nah, berarti ini menjadi lebar, ya, lebar material beton menjadi baja, jadi seolah-olah dijadikan baja. Nah, itu lebarnya berarti menjadi B trans nya, ya, dan B trans beton, transformasi daripada betonnya menjadi nilainya sama dengan 0,25 dikalikan dengan lebar daripada betonnya. Nah, ini sebentar, ya, saya coba buatkan tabelnya. Kita punya penampang, material dulu, ya, penampang boleh, penampang, ya. Oke, misalnya ini kan bentuknya ada slab, ada penampang baja, ada penampang apa namanya, sayap, badan, ya. Ini misalnya saya coba, ini saya kasih kode nomor 1, saya kasih kode
nomor satu misalnya. Oke, nomor satu. Oh, enggak mau ya. Oke, coba ini nomor satu. Saya draw no? Oke, oh draw. Ya, draw. Draw. Oh, no. Oke, nomor satu. Satu ya. Terus ini ada nomor dua. Ini yang nomor dua. Ini sebagai nomor tiga dan ini sebagai nomor empat ya. Oke, saya buatin tabel. Ini bagian ya. Saya sebut sebagai bagian. Misalnya berarti di bagian satu, bagian dua, bagian tiga, bagian empat supaya teman-teman tidak bingung. Nah, bagian satu ini berarti memiliki lebar. Kita simbol sebagai B dengan satuan adalah milimeter. Nah, kita set kesepakatannya satuannya milimeter ya. Jadi lebarnya di sini eh, berarti ini sudah transformasi ya. Dalam kondisi transformasi eh, lebar atau mungkin hmm, saya tulis dulu ya. Sebelum transformasinya tadi B-nya adalah 1000. Kemudian ini B-nya yang elemen 2 itu berarti 150 ya. B flange-nya. Kemudian elemen 3 merupakan T-web sebesar 6,5. Kemudian nomor 4 adalah 150 begitu. Kemudian dia memiliki tinggi ya. Kita sebut sebagai H. Oke, tinggi penampang yang kita sebut sebagai H yang satunya adalah milimeter. Nah, tingginya elemen plat adalah 200 ya, teman-teman. Kemudian yang 150 sama dengan teflon 9 mili. Kemudian yang 6,5 ini merupakan ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berarti dari tingginya D dikurangi tebal saya bawah sama atas. Berarti sama dengan tingginya adalah 300 ya. WF tersebut dikurangi 9 atas 9 saya bawah. Sehingga 282 terus yang bawah tingginya adalah 9 mm. Nah ini kurang lebih properties sebelum komposit ya. Sehingga setelah komposit ya, ini saya sebut properties penampang setelah komposit. Setelah komposit ya, setelah komposit. Nah, setelah komposit maka di sini saya eh, ubah seperti ini perlu saya kalikan dengan n ya, saya kalikan dengan n. N-nya tadi dapatnya sebesar 0,12 sehingga jadi sekian. Jadi lebih lebih kecil. Tapi ini eh, komposit dari beton ke baja menjadi beton menjadi baja. Oke, baik. Nah, ini adalah properties penampang yang kita miliki, teman-teman. Oke, apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan bahas secara lebih detail seperti itu. Oke, nah, ini adalah penampang daripada balok komposit kita. Nah, pertanyaannya adalah netral aksisnya berapa sehingga seperti halnya saat pembahasan sebelumnya, maka kita perlu mencari luas penampang ya. Luas penampang dari bagian ini kita sebut sebagai A, satuannya berarti milimeter persegi seperti ini. Maka ini kita tinggal kalikan, kan persegi bentuknya. Oke, sekian ya. Oke, supaya kelihatan komanya tak kasih koma ya di sini. Saya pakai Excel ya supaya lebih mudah. Kalau teman-teman pakai kalkulator maka harus fokus, harus teliti sehingga tidak ada kekeliruan. Saya scroll ke bawah. Nah, ini adalah luas daripada penampang eh, saya seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah ini maka kita harus menentukan Y ya, YI. YI itu dari kita tadi udah disebut dari bawah. Berarti titik berat penampang ya. Titik beratnya tiap bagian ya, titik berat tiap bagian dan ini dari sisi bawah ya, dari sisi bawah yang saya simbolkan sebagai Y, I ya YI dan satuannya adalah milimeter. Oke, oke, YI. Nah, maka di sini elemen ini, misalnya elemen satu ini, berarti dia posisi dari bawah itu nilainya sama dengan dari bawah berarti
tinggi total ya. Tinggi totalnya berapa sih ini penampang? Tinggi total. Oke. Tinggi total saya note di sini eh, nilainya sama dengan H total ya. Ini sama dengan eh, 200 dari plat ditambah dengan 300 daripada si balok WF-nya. Nilainya eh, sama dengan 500. Satunya adalah milimeter. Sehingga kalau dari atas, dari bawah berarti ini sama dengan 500. Oke, saya kurangi dengan ini tingginya. Oke, 300 per 2 ya harusnya. Per 2. Per 2. Pas tengah-tengahnya elemen satu. Elemen 2 berarti nilainya sama dengan tinggi WF ya. Tinggi WF, tinggi profil baja WF. Tadi nilainya sama dengan D, yaitu D nilainya sama sama dengan sorry, sama dengan 300 milimeter ya. Oke, 300 milimeter. Maka dari itu tadi kita punya data penampang tebal sayapnya T-flange, tebal sayap, tebal sayap baik atas dan maupun bawah ya, maupun bawah. Itu nilainya sama dengan 9 ya milimeter, maka posisi daripada titik berat sayap atas itu nilainya sama dengan 300 ya. Tinggi totalnya saya kurangi dengan tebal sayap atas karena pas tengah-tengah saya bagi dua. Sekian. Kemudian yang elemen yang ketiga ini kan badannya itu berarti pas di tengah-tengahnya ya. Berarti saya bisa ambil titik beratnya adalah 300 per 2, 150. Yang bawah berarti dari tengah-tengah saya bawah ke ke sisi bawah berarti sama dengan 9 per 2. Oke. Oke, ini adalah titik berat dari masing-masing bagian penampang. Nah, ini selanjutnya ada parameter yang perlu dihitung yaitu AI dikalikan dengan yang namanya YI. Nah, satuannya adalah milimeter pangkat 3. Oke. Oke. Nah, ini berarti tinggal dikalikan. A-nya saya kalikan dengan si ininya ya. Saya kalikan dengan YI-nya. Terus tinggal saya enter. Nah, dapatnya sekian. Saya turunkan ke bawah. Jadinya adalah seperti ini ya. Ini adalah AI dikalikan dengan YI. Satuan milimeter pangkat 3. Terus ini kita jumlah. Ya. Kita jumlah dari 1, 2, 3, 4 data sekian ya. Oke, kemudian jumlah daripada luas semua bagian ini kita tinggal jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan, dapatnya adalah sama dengan sorry, sum ya, sum. Da- 1, 2, 3, 4. Oke, sekian ya. Oke, ini adalah ini sehingga kita punya yang namanya titik berat penampang komposit ya dari bawah ya, dari bawah yang kita kenal dengan namanya sebutan Y bottom. Sama dengan kita hitung adanya sama dengan ini saya bagi dengan luas penampangnya. Oke, hasilnya adalah 361,68. Nah, saya bulatin mungkin sekian ya, 361,6. Satuannya adalah milimeter. Ini dari bawah. Nah, kemudian supaya mempermudah nanti perhitungan nanti kita sekalian hitung yang dari atas ya, yang dari atas. Nah, yang kita kenal jadi titik berat dari sisi atas ya, atas. Kita kenal sebagai Y-top, berarti merupakan nilai daripada tinggi totalnya kita kurangi dengan si ini 138 milimeter. Nah, perintahnya tadi kita diminta menggambar sehingga teman-teman apabila ingin menggambar eh, posisi daripada titik berat tersebut, kita coba fokus pada penampang ini dan kita tahu ya bahwasanya tadi tinggi total plat itu sama dengan hmm, berapa tadi ya? Tinggi totalnya kan 200 ya. Sehingga Y topnya ini hanya 130 berapa ini? 130 oke tik tik 138. Berarti di bawahnya plat ya, di bawahnya titik tengah plat. Oke, misalnya ini T per 2. Sorry. Oke.
Misalnya ini adalah T per 2. Sorry. Oke, kita geser ke kiri dikit. Nah, misalnya ini draw ya. Draw, oke. Misalnya ini adalah T, berarti T per 2-nya pas tengah-tengah sini ya. Pas tengah-tengah sini, ini berarti 100. Nah, berarti agak ke sini. Netral aksisnya di sini, teman-teman. Ini adalah netral aksisnya. Maaf. Ya, netral aksisnya di sini. Ya, netral aksisnya adalah di sini ya. Netral aksisnya di sini. Dengan jarak Y top itu sama dengan 138, sekian tadi. Nah, nanti Y bottomnya, nanti teman-teman bisa bawa berarti dari daerah sini ke bawah. Ini adalah Y bottom ya. Yang dapatnya adalah tadi sebesar 361,6. 361,6. Jadi 61,6. Jangan lupa satuannya milimeter ya, milimeter di atasnya permukaan daripada profil WF. Oke, selesai nomor pertama. Oke, kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung momen inersia daripada si balok ini. Oke, saya geser ke bawah sedikit. Kita tahu bahwasannya rumus umum daripada momen inersia itu I sama dengan I0 ya, eh, ditambah dengan AD pangkat 2 ya, AD kuadrat. Di mana I0 itu adalah inersia asli daripada penampang tersebut. Misalnya kalau persegi berarti 1/12 BH pangkat 3. Oke, kita masih memanfaatkan tabel ini ya, teman-teman. Oke, supaya lebih enak, ini saya turunkan sedikit. Oke, saya copy ya dari bagian ini. Oh, ini kayaknya yang perlu saya gunakan. Oke, oke ya, saya paste ke sini. Paste ya. Jadi B-nya ini saya samakan dengan yang atas ini. 125. Oke, ini B dan H dan semuanya sudah masuk ke sini semua. Kita cek ya, datanya udah oke semuanya. Maka kita bisa ngitung I0 ya. I0-nya berarti ini satuannya adalah nanti milimeter pangkat 4 ya. Pangkat 4. Milimeter pangkat 4. Ini berarti sama dengan 1/12. Oke, saya coba perbesar di sini. Oke, sama dengan 1/12 dikalikan B-nya 12 dikalikan dengan H-nya 200 dipangkatkan dengan 3. Oke, dapatnya sekian. Ini karena udah milimeter pangkat 4, saya kurangi desimalnya supaya tidak terlalu besar. Oke. Kurang lebih ini adalah inersia daripada penampang aslinya. Nah, kemudian efek daripada posisi daripada masing-masing bagian terhadap apa namanya titik neutral aksis daripada penampang kita nyatakan dengan D, ya. D tadi kita D ya, ini kita pangkatkan dengan 2 atau kita hitung D-nya dulu ya. D satuannya adalah milimeter. Bagian yang pertama itu plat beton, berarti titiknya pas di tengah-tengah ya. Titiknya pas di tengah-tengah. Nah, berarti ini tadi kita sudah dapat Y top sama Y bottom. Saya pindah ke sini ada Y top, ada yang namanya Y bottom. Tadi Y top dapatnya adalah 138, Y bottom nilainya sama dengan 361. Biar kita bisa lebih fokus di sini ya. Ini satuannya adalah milimeter, ini juga milimeter. Maka titik berat penampang elemen satu terhadap netral aksis posisinya nilainya sama dengan Y top saya kurangi dengan tengah-tengahnya, yaitu 200 dibagi dengan 2. Oke, clear ya. Ini adalah posisi daripada eh, penampang satu ya ke neutral aksis begitu. Kemudian yang 150 ini terserah. Jadi elemen sayap ya, maka ini bisa kita hitung juga jaraknya dari Y top hmm, ya Y top. Kemudian saya kurangi dengan 200. Agak sulit ya, agak sulit ya. Oke, oke, sorry, sorry. Mungkin dari bawah lebih enak. Berarti Y bottomnya 361 saya kurangi dengan tinggi total baloknya tadi sama dengan eh, 300 saya kurangi dengan tebal sayapnya, betul ya. Tebal sayapnya saya bagi dengan 2. Dapatnya adalah 57, sekian ya milimeter.
Kemudian saya hitung lagi untuk elemen 3, yaitu badannya. Berarti ini saya bisa hitung dari Y bottom yang saya kurangi dengan tengah-tengahnya profil, yaitu 300 dibagi 2. Dapatnya kurang lebih sekian. Kemudian yang paling bawah, yaitu elemen yang nomor paling bawah ini berarti nilainya sama dengan 300 Y bottomnya saya kurangi dengan 9. Tebal saya bawah, saya bagi tengah-tengahnya jadi 2. Oke, kurang lebih ini. Ya nanti kita cross check apabila ada kesalahan. Setelah itu kita ngitung yang namanya D pangkat 2. Satuannya adalah milimeter kuadrat. Oke, ini tinggal supaya enak kita kalikan dengan AD kuadrat ya sekalian ya. AD kalikan D kuadrat ini berarti milimeter pangkat 4 jadinya satuannya. Nah, kita linkkan ke atas supaya tidak memakan banyak tempat. Ini A-nya tadi sudah kita hitung, tinggal dikalikan. Ini adalah D-nya, kita dipangkatkan 2. Oke, kurang lebih ini teman-teman. Ini bagian kedua ya daripada si hmm, apa namanya ya, bagian dari bagian yang kedua ya daripada momen inersia daripada si balok ini. Oke, nah kemudian kita kalikan sudah ya. Maka I-nya, I totalnya ini tinggal kita jumlahkan. Ini berarti kita tambahkan dengan ini dengan 120 ya. Kemudian ini kita turunkan ke bawah. Oke, nah, dapatnya adalah sama dengan sum daripada ini 1, 2, 3, 4, 390 ya. 390 ya, 390 ya. Ini saya pindah ke sini. Oke, lebih bagus ya. Oke. Oke, baik. Ini kayaknya kedouble ini. Ya. Oke. Oke. Ini kalau dari hitungan ini berarti kalau udah dari ini nggak usah dikurangi 300 ya. Kedouble nih. Oke, coba kita lihat lagi ini jaraknya. Hmm, Harusnya dikurangi 300 dikurangi 3. Oh, ini kurung ya, kurang kurung ini, kurang kurung. Dikurangi 300 yang dikurangi dengan tebal sayap atas dibagi 2. Ya, itu pas nanti di tengah-tengah coba deh. Itu 5,9. Ya, ini kayaknya jaraknya yang benar ya. Sehingga 392.485 eh, ribu 582. Satuannya adalah ini satuannya jangan lupa ya supaya tidak bingung, satuannya adalah milimeter pangkat 4. Ini adalah nilai daripada modulus elastisitas sorry eh, I ya, momen inersia penampang daripada penampang komposit. Satunya. Oke, selesai ya. Oke, kemudian selanjutnya kita diminta untuk menghitung apa namanya eh dan menggambarkan ya tegangan daripada penampang balok komposit sisi bawah hingga sisi atas. Nah, kita tahu bahwasanya nilai daripada tegangan itu sigma sama dengan M dikalikan dengan Y MY per I ya, seperti yang sudah kita pahami. MY dibagi dengan I, yaitu nilai daripada si tegangan. Kita kasih simbol simbol ini ya, sigma sama dengan MY per I. Nah, di sini kita punya 4 bagian ya, punya 4 bagian. Oke, kita fokus pada titik yang ditinjau dulu, yang paling atas berarti bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu ya teman-teman sekalian, maka kalau kita definisikan titiknya misalnya ya, titiknya berarti titik yang paling atas itu namanya titik H ya, titik atas sama titik bawah ya, titik atas sama titik bawah. Oke, ini biar tidak bingung ya. Ini saya ini namanya nama titiknya. Ini sisi atas. Berarti sisi bawahnya, bawah, ah, bawah daripada elemen bagian satu ini saya turunin. Misalnya ini saya sebut sisi I, ya titik I. Misalnya saya sebut sebagai titik I. Oke, baik. Misalnya ini saya mark, ini menunjukkan titik. Kemudian elemen 2 ini tadi
bentuknya adalah sayap gini kan ya, sayap gini. Ah, ini kalau ini udah sama ini. Nah, misalnya ini saya H dan ini saya kasih sebutan sebagai titik I misalnya ya. Saya draw ini sebagai titik I. Di sini nih saya sebut sebagai titik I. Nah, oke, dah. Oke. Berarti I itu ada I-nya yang di bagian satu dan ada I yang bagian dua. Nah, ini juga titik I. Oke, ini juga titik I. Kemudian kalau elemen tiga ini kayaknya nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya. Kita langsung ke titik 4. Nah, titiknya adalah titik K. Oke, seperti hanya di rumus itu, maka sigma itu kita perlu definisikan momennya, teman-teman ya. Momennya ya, nilai daripada momen yang kita sebutkan M. Nah, karena ini pakai milimeter, maka ini satuannya tak ubah. Nanti satuannya harus dalam bentuk Newton milimeter misalnya. Oke. Oke, dari beban yang ada, itu kita tahu bahwasanya nilai Q-nya adalah tadi sudah disebutkan ya, menilai beban meratanya Q nilainya sama dengan 5 ya, kilonewton per meter. Oke, 5 kilonewton per meter seperti pada soal ini ya, pada pada soal ya, seperti pada soal 5 kilonewton per meter. 25, maaf 25 ya. 25 kilonewton per meter ya, 25 kilonewton per meter. Kemudian yang 5 meter itu bentangnya. L nilainya sama dengan 5. Satunya adalah meter. Karena tadi disebutkan ya strukturnya ini adalah tertumpu sederhana ya, struktur eh, tertumpu sederhana. Oke, sederhana yaitu sendi dan roll di kedua ujungnya, di kedua ujungnya ya. Maka eh, nilai daripada momen ya, momennya nilainya sama dengan adalah eh, ini udah paham semua ya. Jadi ini rumus cepatnya di tengah bentang ya, sederhana di tengah bentang ya. Momennya sama dengan 1/8 dikalikan dengan Q ya, Q dikalikan dengan L ya, dipangkatkan dengan 2. Nah, coba kita hitung maka momennya nilainya sama dengan tadi sini aja ya. Sama dengan 1/8 dikalikan dengan Q-nya 25 dikalikan dengan L-nya adalah 5 dipangkatkan. Oke, jadi itu ya. 1/8 dikalikan Q dikalikan dengan L kuadrat. Ini adalah koma ya. Koma ini satuannya adalah kilo Newton eh, meter ya. Dan tadi kita udah sepakat satuannya diubah menjadi Newton milimeter. Berarti ini saya kalikan 1000 menjadi Newton. Saya kalikan 1000 lagi menjadi milimeter. Jadi Newton milimeter. Oke. Supaya mempermudah dalam perhitungan ya, di sini saya memasukkan nilai daripada momennya. Oke, baik. Ini saya merge ya supaya angkanya kelihatan semuanya. Ini saya kasih. Oke. Oke, ini saya turunkan semua. Ini nilainya sama. Momen yang kita tinjau ya, ini sama. Oke. Oke, baik. Ya, dalam konteks ini kita diminta untuk eh, momen digamen dan penumpang balok komposit di atas bawah. Oke, akibat daripada momen maksimum ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini kita udah masukkan semuanya. Ini adalah momennya. Kemudian yang belum adalah Y-nya ya ini ya. Y-nya. Ntar. Oke. Biar rapi ya. Ini saya bantu rapikan. Oke, berarti YI. Oh, sorry. Hilang. YI ya. YI. Ini momennya. MYI. YI-nya berarti satuannya adalah milimeter. YI berarti sisi atas nilainya sama dengan Y top. Sisi bawah nilainya sama dengan Y bottom. Kemudian yang posisi daripada sisi bawah I ini merupakan Y top yang dikurangi dengan 100 ya.
dikurangi dengan tebal daripada betonnya yaitu sebesar sorry 200 ya. Oh berarti enggak. Berarti YI ikut yang ini ya. Oh sorry. Lokasi dari titik I ini berarti sama dengan Y top ya, Y top ya. Y top yang eh, 360 sisi bawah I. Tadi Y topnya atau ini ya 200 dikurangi 200 ya, tingginya dikurangi ini Y dikurangi dengan Y top ini ya dari atas. 61. Ya, nanti kita lihat ya. Ini masih sama. 61. Oke, ini di titik yang mau kita hitung ya. MY per I ya. Inersianya tadi nilai I-nya, nilainya sama dengan ini tadi I-nya. Oke. Oke, sama ya. Kita samakan. Kita samakan. Oke, ini kita samakan. Ini. Satuannya adalah milimeter pangkat 4 gitu. Maka ini sigma sama dengan MY per I untuk titik-titik yang sedang kita hitung. Nah, ini bisa kita kalikan M dikalikan dengan Y dibagi dengan I. Kita cek 27,5 4 ya. Tapi kita punya n ya. N-nya nilainya sama dengan 8 sehingga ini adalah transformasi. Ini transformasi ya. Transformasi. Berarti aktualnya berapa? Berarti tegangan ini kan beton ya. Berarti ini kita kalikan dengan n-nya tadi. Nilainya sama dengan nah ini saya biar nggak bingung saya kasih di sini. N ya. N. Ini adalah tegangan transformasi. Oh, ini biar bagus. Ini kondisi transformasi, ini kondisi aktual. Ya, oke, ini saya sebut sebagai tegangan tegangan lentur ya, lentur. Koma, P, V. Satuannya adalah MPa. Oh, jadi kayak gini ternyata ya. Areal. Gini lah. Oke, tegangan lentur ya. Oke, aktual berarti ini. Oke, ini saya turunin dulu. Oke, sekian teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nanti. Nah, ini 12. Cancel. Kita tadi punya N, nilainya sama dengan ini kita kalikan dengan N-nya. N-nya tadi nilainya sama dengan 0,125. Oh, ini B-nya ya, harusnya. Oh, ini dikalikan dengan 1000. Oke. Oh, sorry. Oh, oh, ini salah. Oh, dikalikan atasnya. Oh, salah link ini. Ya udah, benar. Bisa ya. Bisa. Oke. Sekian ya tegangannya 3,443. Nah, nah, yang ini. Nah, yang ini berarti sisi bawahnya ini kita kalikan juga dengan N-nya. Yang nilainya berapa tadi? 0,12. Oke, sekian 1,533 ya, merupakan tekan juga. Oke, biar konsisten saya kasih 2 desimal di belakang. Oh, enggak ini. Ini posisinya adalah 61 ya. Ini sudah di bawahnya neutral aksis. Berarti ini tarik. Kemudian yang di sini baja ini karena nggak dikalikan maka ini sini dan yang paling bawah ini adalah ya. Oke, ya. Ini adalah posisi daripada tegangannya. Oke, ini berarti tarik ya. Ini juga eh, ya tarik positif ya. Ini yang negatif itu adalah tekan. Nah, ini adalah eh, data ya daripada tegangan yang terjadi pada penampang eh,
komposit ya, yang sedang kita kita apa namanya kita kaji tadi ya. Nah, ini saat kondisi transformasi dan ini kondisi aktual. Ini sennya yang mana tekan, mana tarik. Oke, setelah ini kita akan menggambar ya apa namanya distribusi daripada tegangan ini mulai dari sisi atas hingga sisi bawah ya. Mulai dari sisi atas hingga sisi bawah. Oke. Saya kasih tanda tekan, tarik dan seterusnya. Nah, oke. Kita pakai bantuan Excel ini, semoga bisa lebih cepat begitu ya. Oke, misalnya sisi sisi atas ya, nanti kurvanya ke atas ya. Oke, berarti ini sisi bawah, misalnya saya sebut sisi nol ya. Kemudian sisi atasnya misalnya yang di sisi ini berarti sisi 300 ini ya. Ini 300, ini juga sisi 300. Oh, kebalik ya. Hmm, oke. Oh, sisi atas nol ya. Oke, sisi atas nol. Turun berarti di titik E itu minus 100 ya. Kemudian di titik E lagi minus 100 ya. Ini kita sebagai sumbu Y ya berarti ya. Ini sebagai sumbu Y. Oke, atau saya buatkan di sini saja ya. Di sini saja supaya lebih cepat ya. Oke, berarti tegangan daripada penampang ini ya akibat dari komposit ini kita gambarkannya adalah seperti sebagai berikut. Oke, saya gambarkan di sini. Nah, di sini sorry. Oke, saya perbesar ya, ada di titik paling bawah. Tadi tegangannya nilainya sama dengan 70 berapa tadi ya? 72 ya, 72 dan satuannya adalah MPa tarik ya, 72 MPa tarik. Tarik, saya tarik ke kiri, misalnya, ke sini, 72. Oh, sudah juga ya. Tarik ya, oke, mungkin kita pakai ini aja, 72. X-nya 72. Oke, terus kemudian yang sini tadi di minus 100 posisinya adalah ini. Berarti ini paling bawah, berarti minus 500 ya. Minus 500. Yang ini minus 200. Sorry. Minus 200 di elevasi 200. Nah, ini ada minus 200 ini nilainya sama dengan positif ini. Dan yang paling ini adalah nilai dari minus ini karena tekan ya. Saya coba buat plot scatternya. Semoga hasilnya bagus. Insert. Oke. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini ya, teman-teman. Jadinya seperti ini tegangannya. Ini biar enggak ini saya naikin dikit tuh. Gini ya. Jadi pas di ini saya sebut tegangan kontrol A, tegangan lentur ya, lentur komposit ya, penampang komposit. Komposit. Ternyata lebih cepat ya pakai Excel seperti ini. Ya, teman-teman harus apa namanya memahami di sini posisi ya daripada nol itu berarti di sisi atas ya. Nol ini berarti di sisi atas sana ya di konkretnya. Nah, oke, saya taruh sini supaya kita bisa lebih fokus memperhatikan nilai daripada tegangannya. Oke, saya coba crop. Oke, saya coba crop. Oke, saya crop lagi. Oke, saya geser sedikit. Saya crop lagi. Di sini. Udah. Penting.
Oke, saya program. Nah, di sini ya. Nah, ini supaya inline ya, tak besarin dikit. Nah, oke, jadi yang atas ya, yang di H itu berarti ini ya. Ini saya tak kasih label ya, add label, add data label. Oh, nah. Jadi ini adalah tegangan di atas H itu adalah minus 3,44, satuannya adalah MPa ya. Kemudian yang di sisi paling bawah di titik K tegangannya nilainya sama dengan berapa ini? Saya kasih ini ya, 72 MPa. Kemudian di peralihan daripada penampang ini ada tegangan yang di permukaan betonnya adalah 1,53. Kemudian yang paling kanan itu tegangannya adalah sebesar berapa ini? 12,27 ampere. Ya, kurang lebih itu adalah tegangan daripada penampang eh, komposit ya, akibat dari dua bahan, akibat dari momen sebesar 78,125 ya, kilonewton meter. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.